Lanjut ke Dokter Dias lagi. Dok, jadi banyak sekali nih kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, terutama keluarganya, yang berkaitan masalah menempa fisik ya. Jadi kita selain makan, kemudian tidur, ternyata fisik itu merupakan sebuah keharusan, di mana Allah pun menyukai mukmin-mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun hadis tersebut tidak membatasi hanya fisik ya, jadi bisa mukmin kuat secara ekonomi, secara keilmuan, secara kekuasaan, tetapi tetap saja kuat secara fisik adalah sebuah syarat pertama ya. Kalau buat apa kita keilmuan kuat tapi ternyata fisiknya lemah, kurang bisa diberikan manfaatnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW pun termasuk seorang yang berbadan tegap, kekar, dan juga memberikan contoh bagaimana seorang yang kuat. Nah, bagaimana nih dok membiasakan anak-anak untuk berolahraga dari kecil, seperti sunnah berenang, kemudian memanah, berkuda, dan sebagainya, agar mungkin anak-anak nggak main gadget terus nih dok. Silakan Dokter Dias. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membiasakan anak untuk olahraga ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bedanya anak-anak sekarang sama anak-anak zaman dulu. Persentase anak-anak sekarang yang satu obesitas itu jauh lebih tinggi sekarang. Obesitas persentasenya adalah banyak anak-anak, jumlahnya lebih banyak sekarang dibandingkan anak-anak zaman dulu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, untuk mata. Untuk anak-anak zaman sekarang yang matanya bermasalah itu usianya semakin lebih muda. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, untuk penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, itu sudah mulai semakin ke arah yang usianya lebih muda. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu kan dari banyak faktor. Satu bisa dari faktor makanan, yang memang seperti Dokter Sari tadi sampaikan ya, makan makanan yang junk food atau makan makanan yang cepat saji, yang rata-rata kadar garamnya itu cukup tinggi, gitu. Kemudian dan ada bahan pengawet dan lain-lainnya. Kemudian dari gerakan fisik anak yang semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena terlena dengan kemajuan teknologi. Entah itu terlena atau dilenakan oleh orang tuanya dengan kemajuan teknologi. Mau itu TV aja sekarang channelnya ada banyak. Kalau dulu kita taunya cuma TVRI, ya, cuma TV itu aja yang pakai parabola gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu dari Disney, apalagi tuh Cartoon Network, macam-macam gitu. Jadi yang mereka mau pindah sesuka hati mereka aja bisa, gitu. Milih apa yang mereka mau aja bisa, gitu. Tanpa harus jalan, gerakin jari aja tetap langsung pindah. Nggak cuman itu, sekarang juga dilenakan dengan game-game online. Game-game online banyak banget, bahkan mungkin orang tua bahkan saya sendiri ya mungkin ya, anak saya ini mau ini Roblox, ini itu apa gitu ya. Jadi kadang sampai orang tuanya nggak paham, anaknya udah paham gitu. Orang tuanya nggak tahu ini permainan macam apa gitu kan, anaknya udah tahu duluan kayak gitu. Itu kemudian yang sering saya lihat bahkan untuk balita-balita yang umurnya mungkin masih di bawah, masih 2 tahun, masih 3 tahun, itu jarinya tuh lancar banget untuk nyari YouTube apa yang dia mau tuh lancar banget. Tek langsung gitu. Bahkan kadang sampai bisa ini, bisa itu. Belajar dari mana? Gitu. Belajar dari mana gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang akhirnya itu tadi tingkat obesitas semakin meningkat pada anak-anak, kemudian penyakit-penyakit yang harusnya ada pada orang tua kemudian jadi ada pada anak kayak gitu ya. Itu. Nah, itu yang harus kita rubah. Bagaimana cara kita merubahnya? Satu, jangan biasakan anak atau jangan mendiamkan anak itu dengan cara dikasih gadget. Atau misalnya nih, kita lagi sibuk, udahlah biar anak diam, kasih gadget aja dulu. Gitu. Kita lagi sibuk apa? Alah, biar anak diam kasih gadget. Biasanya yang paling gampang ngediamin anak tuh gadget biasanya. Gitu. Biasanya seperti itu ya. Ibu-ibu mau ngediemin kayak apa juga susah, tapi begitu dikasih gadget, cep, langsung diem. Biasanya kayak gitu. Untuk membuat anak tidak gerak, ya diam di tempat, itu biasanya kalau nggak gadget TV.
Biasanya seperti itu. Jadi seperti apa ya? Seperti cara instan orang tua untuk mendiamkan anak sehingga orang tua bisa memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu. Nah, itu juga makanya kenapa saya bilang memang sumbernya itu tidak hanya dari anak, tapi sumbernya yang paling utama adalah dari orang tua. Apalagi yang paling utama adalah ibu-ibu ya, karena kalau misalnya ibu-ibu ini kan kadang walaupun dibilang ibu-ibu itu multitasking, bisa ngerjain beberapa hal dalam satu waktu gitu. Tapi kalau misalnya diribetin sama anak, uring-uringan juga sama gitu. Jadi biasanya nih daripada uring-uringan dok, mending kasih gadget aja, dia diam sebentar, terus habis itu kita bisa selesai kerjaannya gitu. Nah, untuk kasus-kasus di lapangan, efek dari gadget sendiri adalah satu adalah speech delay atau keterlambatan dalam bicara. Kenapa? Karena biasanya nih yang anak-anak lihat adalah bukan YouTube yang dari Indonesia, biasanya YouTube dari luar, YouTube dari Rusia, bahasa Rusia, terus bahasa-bahasa lain gitu, sehingga sedangkan dengan orang tuanya berbicara dengan bahasa ibu, dengan bahasa Indonesia, ada kebingungan di anaknya gitu. Makanya kalau dalam beberapa kasus anaknya ngomong bahasa Indonesia nggak lancar, tapi kok yang diucapin kok bahasa-bahasa lain kayak gitu, seperti itu ya. Itu atau kadang karena anaknya kebingungan, akhirnya dia malah telat bicaranya karena bingung nih mau ngomongnya gimana nih gitu. Antara yang dia dengar dengan yang dibiasakan sama orang tuanya itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita bicara dengan dengan dokter tumbuh kembang anak, biasanya untuk anak-anak yang sedang belajar bicara, itu kalau misalnya orang tuanya itu bilingual, misalnya dia bicara dengan bahasa Inggris, atau trilingual lah, bicara dengan bahasa daerah, bicara dengan bahasa Indonesia, bicara dengan bahasa Inggris, maka biasakan bicara dengan anak itu bahasa ibunya dulu apa? Bahasa Indonesia dulu dilancarkan, setelah itu baru boleh dengan bahasa-bahasa lain. Itu untuk mengurangi resiko untuk speech delay-nya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara membiasakan anak untuk olahraga? Kalau sunnahnya itu kan dari 3. Ada berenang, ada memanah, dan ada berkuda. Kalau misalnya kita bicarakan masalah berkuda, itu tidak di semua tempat ada, dengan biaya yang cukup mahal pula, gitu kan. Terus memanah itu juga tidak bisa dilakukan dari yang usia dini. Yang paling mudah dilakukan adalah berenang. Ya, yang paling mudah dilakukan adalah berenang. Nah, manfaatnya berenang itu apa aja? Manfaatnya berenang itu adalah satu, dia sangat bagus untuk kardiovaskuler, apalagi untuk anak-anak dan orang tua, yang memiliki resiko asma. Resiko asma itu terapi yang paling bagus adalah berenang, karena berenang itu dia bisa memaksimalkan kapasitas oksigen di dalam paru-paru kita. Jadi melatih otot-otot pernafasan, melatih paru untuk mengembang lebih maksimal lagi, seperti itu. Jadi itu, dan dibiasakan dari si orang tuanya sih. Misalnya memang hari-hari biasa kalau misalnya untuk renang mungkin nggak bisa. Oke, jadwalkanlah setiap hari Sabtu atau hari Minggu seminggu sekali. Jadi tujuannya sebenarnya tidak hanya untuk melatih fisik si anak, tapi juga connecting ya, hubungan antara orang tua dan anak gitu. Hubungan antara orang tua dan anak itu sebenarnya akan lebih terasa dan akan lebih intens pada saat mereka itu berolahraga atau ada di luar rumah, sebenarnya seperti itu ya. Misalnya berenang, latihan renang bareng, atau misalnya sama anak-anak yang masih kecil, misalnya main air bareng, kayak gitu. Itu tuh biasanya bondingnya tuh lebih dapat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang hari-hari biasa gimana? Kalau untuk hari-hari biasa, oke lah kalau misalnya nggak bisa berenang karena orang tuanya sibuk, misalnya ada hubungannya dengan bangun pagi tadi. Kalau misalnya anak-anaknya itu bisa bangun pagi, orang tuanya bisa bangun pagi, ajaklah anak itu untuk jalan pagi sebentar aja, nggak usah lama-lama. Gitu, jalan pagi sebentar lah, setengah jam jalan pagi sambil ngobrol, itu memberikan tambahan aktivitas fisik ke anak. Gitu ya. Itu kemudian membatasi waktu untuk nonton TV dan membatasi waktu untuk nge-game. Sebenarnya itu membatasi waktu untuk nonton TV, membatasi untuk
waktu untuk ngegame itu penting gitu. Jadi jangan terus diloskan gitu aja, karena biasanya orang tua terlena anaknya itu sudah diasuh oleh gadget dan TV sehingga dia bisa melakukan aktivitas lebih dan memiliki waktu untuk dirinya sendiri, sehingga biasanya diloskan. Anak-anak biasanya dilosin gitu aja gitu. Nah, ini kita beri waktu. Misalnya satu hari kamu boleh nonton atau boleh ngegame antara jam sekian sampai jam sekian. Selanjutnya nggak boleh sama sekali. Kayak gitu. Gunakan waktunya untuk yang lain. Apakah dia mau main di lapangan kalau memang misalnya ada lapangan, terserah. Tapi bentuknya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tanpa melibatkan gadget dan tanpa melibatkan TV seperti itu. Ya, itu untuk hubungan sosial juga bagus juga. Misalnya, oke, ada adik kakak, berarti bonding antara adik kakaknya juga lebih bagus juga. Karena sekarang tuh banyak kayak gini nih. Kamu punya teman nggak? Aku punya teman. Siapa? Temannya teman online. Teman online itu bukan teman kalau menurut saya ya. Teman online itu bukan teman gitu. Jadi sisi negatifnya sebenarnya lebih banyak sebenarnya daripada anak-anak zaman dulu yang mainnya di lapangan, main bola, becek-becekan, naik pohon seperti itu gitu ya gitu. Jadi harus kita arahkan ke yang aktivitas fisiknya lebih banyak. Itu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bicarakan tadi masalah sunah-sunahnya, masalah berenang, terus memanah, kemudian berkuda, manfaatnya apa aja sih gitu. Kita lihat dari yang pertama dulu, berenang. Berenang itu adalah olahraga yang paling ringan sebenarnya di antara 3 sunnah itu, yang paling ringan dan paling mudah ditemui, yang fungsinya adalah satu untuk memperkuat kardiovaskuler, untuk memperkuat denyut jantung, untuk memperkuat fungsi jantung dan paru-paru seperti itu. Kemudian yang kedua, renang adalah olahraga yang paling cocok untuk apa? Untuk orang-orang yang satu memiliki masalah obesitas. Kemudian yang kedua, memiliki masalah persendian. Jadi kalau misalnya nih untuk bapak-bapak sama ibu-ibu yang memiliki nyeri-nyeri sendi, entah itu peradangan pada sendi, entah itu saraf kejepit, pokoknya kalau misalnya untuk aktivitas sendinya udah mulai ngilu-ngilu kayak gitu ya. Nah, itu hindari olahraga-olahraga yang memang tumpuannya ada di sendi. Hindari lari, hindari bola, hindari jogging, ya pokoknya hal-hal yang memang tumpuannya itu ada di sendi, hindari itu. Yang paling aman adalah dengan cara berenang. Ya, kemudian bagus untuk lansia dan kemudian bagus juga untuk ibu hamil juga. Gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Yang walaupun misalnya kita renangnya itu saya nggak bisa renang, Dok. Biasanya nih rata-rata kalau misalnya pasien tuh bilang yang punya sakit-sakit sendi, biasanya bilang, Dok, saya nggak bisa renang, Dok, terus gimana gitu. Nah, kalau memang misalnya nggak ada yang bisa ngajarin renang, kalau saran saya udah pegangan di pinggirnya aja, terus gerakkan kakinya ke belakang, tarik lagi, gerakan kaki ke belakang, tarik lagi, minimal ada gerakan-gerakan sendi di situ. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tadi memanah ya. Nah, untuk yang memanah itu paling bagus adalah untuk melatih ketenangan, melatih fokus, dan menstabilkan emosi. Kenapa? Karena pada saat kita manah, yang kita sasar adalah satu sasaran. Kalau kita emosi, kalau kita nggak tenang, nggak bakal dapat itu sasaran, nggak bakal kena, gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang memang dia memiliki hiperaktif atau gangguan fokus, gangguan konsentrasi, ya itu bagus untuk berenang dulu, kemudian setelah itu lanjutkan dengan memanah. Itu bagus, ya itu bagus untuk melatih ketenangan, bagus melatih untuk konsentrasi, dan bagus untuk melatih koordinasi tangan dan mata seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang memanah tadi, kalau misalnya kita mengikuti kursus-kursus manah yang benar, itu kita nggak bisa Bu, Pak, untuk memanah itu hanya asal tarik busur panah aja tuh nggak bisa. Pasti dibilang bahunya harus begini, posisinya harus begini, lengannya harus begini. Itu. Jadi dia juga melatih otot lengan, dia melatih otot bahu, melatih otot dada, dan melatih otot punggung. Makanya kalau misalnya dilihat zaman dulu, di zamannya Rasulullah itu nggak ada tuh yang namanya orang-orang yang bungkuk, habis itu orang-orang yang nggak fokus gitu ya, nggak ada. Kalau misalnya semua orang kayak gitu, nggak menang dulu Rasulullah kalau misalnya perang, ya kalah gitu. Nah terus yang ketiga adalah berkuda. Berkuda ini
sebenarnya kalau misalnya sekarang lebih mudah untuk ditemukan kursus berkuda ya. Tidak harus di daerah pinggiran, di daerah perkotaan pun sekarang sudah mulai banyak kursus berkuda. Tapi memang kendalanya adalah di biaya yang cukup mahal. Satu, biaya kursusnya, kemudian yang kedua untuk biaya peralatan-peralatannya yang cukup mahal, seperti itu. Nah, padahal untuk berkuda ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya, dia merupakan salah satu olahraga yang bagus untuk kardiovaskular juga. Kemudian yang kedua, dia bisa mengencangkan otot perut, otot panggul, dan memperkuat otot kaki. Kayak gitu. Makanya zaman dulu, zamannya Rasulullah itu nggak ada yang namanya yang obesitas. Itu pasti badannya bagus-bagus, tegap, gagah, fokus. Biasanya seperti itu. Karena dilatihnya memanah, berkuda, yang memang membutuhkan postur yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau kembali lagi ke anak-anak, kalau misalnya kita lihat apakah anak-anak saya ini sudah mulai terkena dampak dari gadget atau TV atau tidak ya gitu. Cara yang paling mudah adalah coba matikan gadget, matikan TV, ajak ngobrol berdua. Gitu. Biasanya anak-anak yang sudah terkena efek dari gadget atau TV, pada saat kita ajak ngobrol berdua, itu biasanya dia tidak bisa fokus untuk melihat kita. Tuh, kalau saya itu biasanya membiasakan, kalau misalnya kita ngasih tahu anak, itu biasakan hadap-hadapan, sejajar, kemudian mata harus mandang mata. Gitu. Jadi anak itu tahu apa yang kita bicarakan, dan anak itu tahu bahwa kita itu fokus ke dia. Gitu. Nah, untuk anak-anak yang sudah terkena efek dari gadget dan sudah terkena efek dari TV, itu biasanya untuk fokusnya itu sangat kurang. Nah, hal yang paling mudah untuk mendeteksi adalah seperti itu. Jadi coba ajak bicara berdua, tatap matanya. Kalau misalnya matanya udah mulai kesana kemari, nggak bisa fokus, nah itu biasanya efek gadgetnya sudah mulai kena. Kurangi waktu untuk gadgetnya, kurangi waktu untuk TV-nya. Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Nah, gimana nih dok mengajak anak supaya melakukan hobi yang bermanfaat? Silakan, Dr. Sari. Ya, terima kasih. Jadi kuncinya sebenarnya cuma satu, diajarin, dicontohin gitu. Jadi nggak akan anak itu suka sama, misalkan contohnya tadi kayak itu ya, misalkan di rumah ada hewan, kita mau ngajarin merawatnya gimana, ya dicontohin gitu. Nggak akan anak-anak itu suka sama kucing atau ikan atau mungkin merawat ada kura-kura atau semuanya. Tapi kalau misalnya kita nggak mencontohkan, nggak akan anak-anak itu lihat, oh gitu caranya ngasih makan kucing, oh begitu caranya mandiinnya, oh kayak gitu caranya misalkan cara ngelusnya, pokoknya cara merawatnya segala macam itu kita harus contohkan dahulu. Makanya ada banyak orang-orang yang bahkan dewasa itu tidak suka dengan hewan gitu. Kayak ada, ini saya contohkan satu aja, misalnya kayak kucing gitu, terus ada yang deket-deket terus diusir, kadang-kadang malah kekerasan ya, ada ditendang segala macam. Itu kalau misalnya nggak diajarkan dari kecil. Itu salah satu contoh, misalkan hobinya untuk hewan. Dan mungkin tadi dokter dia sudah menjelaskan tentang sunnah ya, olahraga sunnah atau kegiatan yang sunnah seperti itu. Ya, kalau saya pribadi memang namanya sunnah, insya Allah kalau misalnya bisa, boleh silahkan. Tapi kadang ada yang kayak tadi, berenang, memanah, dan berkuda. Tapi kalau memanah dan berkuda memang untuk dilakukan butuh budget sendiri. Apalagi kan nggak ini ya dokter Dias ya, nggak murah juga kan, yang namanya ini punya alat panah sendiri apa segala macam itu susah gitu. Terus apalagi kalau berkuda. Kalau saya sendiri tinggal di Surabaya juga susah gitu untuk mencari yang seperti itu. Memang berenang ya terutama. Nah, tapi dalam kondisi pandemi gini juga banyak yang agak-agak worry masih untuk berenang pun. Nah, daripada kita kadang-kadang bingung di situ, lakukanlah aktivitas yang memang nggak usah susah-susah, yang penting bersama. Jadi misalkan kayak ajak bersepeda di luar
gitu. Pokoknya keluar rumah, ajak bersepeda, walaupun nggak harus tiap hari, tapi kita kasih quality time Sabtu, Minggu. Pagi, ayo Dek, nanti Sabtu Minggu kita sepedaan pagi, kalau nggak hujan misalnya gitu, karena sekarang musim hujan ya. Walaupun hanya nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 1 jam, tapi itu udah membuat anak tuh juga bonding gitu ke kita. Seperti tadi kata Dokter Dias juga kan, lama-lama dia akan mempunyai bonding sendiri ke kita, mempunyai trust ke kita. Oh iya, aku dulu sepedaan gitu sama ibu, sama ayah gitu, seperti itu. Dan nggak terpaku sama gadget juga gitu, sepedaan. Atau misalkan ini bulu tangkis, atau diajak ke taman bermain bola, seperti itu. Memang dimulai dari kita sendiri. Kalau anak nggak diajak kan nggak mungkin mau ya, gitu. Pasti kita harus ngajak dulu. Kita ajak, contohkan, ajarkan, seperti itu. Jadi atau kalau misalnya malas keluar di rumah itu misalkan kayak kita ajak cuci mobil, waktunya seminggu sekali cuci mobil, cuci motor gitu, ajak keluar di kita sambil main-main air di luar, itu bisa jadi memori tersendiri loh buat anak gitu. Nanti mereka akan berlatih sensori dan motoriknya sendiri dengan, padahal kayaknya simple ya, cuman diajak kayak cuci mobil gitu-gitu aja, sabun apa, tapi ternyata itu akan membuat sensoris dan motorisnya mereka tuh bagus gitu nanti ke depannya. Saya pernah lihat YouTube ya, ada salah satu YouTube bilang kalau bahkan main cilik anak waktu masih kecil, masih di bawah setahun, malah bahkan baru lahir ya, kadang-kadang kita kan suka ajak main soal cilukbah atau kayak gitu, itu bisa membuat ada trust-nya sendiri di pikiran mereka, dan itu akan menjadi salah satu bekal mereka hingga bertumbuh sampai dewasa nanti, dari cuman bermain cilukbah aja gitu. Jadi suatu hal yang kecil itu pun nanti akan membuat impact yang besar ketika mereka dewasa. Tapi jadi makanya itu gadget itu memang sangat-sangat jahat yang menurut saya, tapi boleh sih, saya nggak melarang, nggak mengharamkan yang gimana, nggak, tapi harus dibatasi kayak kata Dokter Dias tadi. Jadi ada waktu-waktunya sendiri. Jadi mereka juga belajar disiplin tentang gadget itu. Jangan sampai ada kasus yang anak itu main game seharian sampai ketemu temen, ya udah temennya online itu, sampai ketemu orang nyata mereka nggak peduli. Itu serem sih. Dan itu udah banyak terjadi gitu di zaman pandemi ini, karena memang kebanyakan online ya. Jadi sampai ketemu orang yang nyata pun, orang yang keluarga sendiri pun, itu jadi abai. Tapi ketika mereka main game online atau segala yang dilakukan oleh mereka online, misalkan lihat YouTube apa segala macam, itu mereka bahagianya di situ, bahagianya maya. Jadi memang kita sebagai orang tua sih, kita harus melihat dan memperhatikan sebenarnya. Dan nanti itu bukan gimana, karena kan nanti juga akan ditanyain pertanggungjawabannya nanti di akhirat kan ya. Ya udah sih, itu mulai dari situ aja. Jadi apapun yang kegiatan yang dilakukan, pokoknya di rumah pun seperti tadi sepeda, cuci mobil, atau main bulu tangkis, atau diajak ke taman dan lain-lain, itu udah mempunyai impact yang besar nanti. Daripada kita biarkan mereka bermain depan layar saja.